Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Bicara, karena bicara butuh ruang. Sebelumnya, saya Muhammad Suryadapi selaku host akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari UKM Palasostik yaitu Bang Torik. Apa kabarnya nih Bang Torik? Alhamdulillah sejauh ini kabarnya baik, sehat walafiat. Boleh perkenalan terlebih dahulu Bang Torik? Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Torik Sapero. Saya berasal dari jurusan Kesejahteraan Sosial Angkatan 2021. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai Palasostik. Bagaimana sejarah Palasostik terbentuk? Apa sih itu Palasostik? Palasostik adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Jadi Palasostik memiliki arti pencinta alam, sosial, dan politik. Disingkat Palasostik. Jadi secara awalnya terbentuknya Palasostik itu pertama yang diprakarsai oleh satu orang mahasiswa FISIP yang bernama M. Hafnal Majid yang memiliki hobi berkegiatan di alam bebas, mendaki gunung dan memanjat tebing. Tetapi pada saat itu organisasi mahasiswa pencinta alam di Fakultas FISIP itu belum terbentuk. Jadi untuk melampiaskan kegiatan dan hobi dari M. Hafnal Majid ini, maka dari itulah M. Hafnal Majid memiliki ide untuk mendirikan UKM Palasostik. Jadi UKM Palasostik ini didirikan pada tanggal 18 Juli 1986 yang pada saat itu dibantu dengan dosen FISIP Bapak Jonet Santoso dan disahkan di Desa Batulayang pada saat itu. Jadi sudah lumayan lama Ya, Palasostik terbentuk. Oke, next. Apa tujuan dari dibentuknya Palasostik ini, Bang? tujuan dibentuknya Palasostik ini untuk mengembangkan dan memantapkan proses pembelajaran di bidang ilmu kepecinta alaman serta pelestarian lingkungan. Lanjut. Apa saja bagian atau bidang-bidang yang ada di UKM Palasostik, Bang? Jadi di dalam Palasostik ini jelas kita memiliki struktur organisasi. Nah, di Palasostik memiliki 7 struktur organisasi, 7 struktur kepengurusan di Palasostik. Yang pertama itu di Palasostik kita memiliki ketua umum sebagai orang yang bertanggung jawab atas organisasi Palasostik ini selama satu periode kepengurusan. Kemudian di Palasostik juga ada sekretaris umum yang tugasnya bertanggung jawab atas administrasi Palasostik, dan juga sekretaris umum pun diibaratkan sebagai orang nomor 2 di Palasostik. Jadi kita kan nggak punya wakil ketua umum tuh. Nah, wakil ketua umum itu ditanggung jawabi oleh sekretaris umum. Kemudian di Palasostik ada bendahara umum yang jelas tugasnya mengatur sirkulasi keuangan Palasostik. Kemudian ada di Kabid 1 pendidikan dan pengembangan. Jadi Kabid 1 ini bertugas untuk yang bertanggung jawab atas kaderisasi Palasostik. Jadi proses bimbingan, pembelajaran maupun tahap keanggotaan di Palasostik itu ditanggung-jawabi oleh Kabid 1. Kemudian selanjutnya ada di Kabid 2. Kabid 2 itu kajian lingkungan. Kajian lingkungan ini bertanggung jawab atas
isu-isu lingkungan yang ada di Palasostik. Jadi untuk melakukan pembelajaran, kajian maupun penelitian tentang isu-isu lingkungan dan pelestarian alam itu ada di Kabit 2. Kemudian di Kabit 3 ada olahraga dan petualangan. Nah, di olahraga petualangan ini tugasnya jelas dia membawahi divisi-divisi yang ada di Palasostik. Jadi dia yang menaungi divisi-divisi yang ada di Palasostik. Dan juga apabila Palasostik berkegiatan di lapangan ataupun petualangan itu ditanggung oleh Kabit 3. Dan yang terakhir ada Kabit 4. Kabit 4 itu rumah tangga. Rumah tangga juga itu jelas bertanggung jawab atas inventarisasi Palasostik. Kemudian di Kabit 4 juga bertanggung jawab atas hubungan internal dan eksternal Palasostik. Dan yang terakhir di Kabit 4 itu bertanggung jawab terhadap media publikasi Palasostik. Mungkin ini selain ada 7 Dewan Pengurus di Palasostik, satu lagi kami juga memiliki Dewan Pertimbangan Organisasi Palasostik yang tugasnya memantau dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepengurusan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang struktur Palasostik. Berarti ada 4 kabin nih Bang. Ya. UKM Palasostik ini kan bergerak di bidang mahasiswa yang cinta terhadap alam. Pertanyaannya, bagaimana sih Palasostik bereaksi atau menanggapi isu sosial yang ada di tengah masyarakat? Jadi saat ini kan juga banyak isu-isu sosial ataupun isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Jadi dengan menanggapi isu-isu yang sedang hangat pada saat ini, di situ kawan-kawan sering melakukan kajian ataupun diskusi pada sebelumnya. Kemudian setelah kami berdiskusi dan juga berdialog, itu biasanya anak Palasostik lanjut untuk melakukan kegiatan atau tindakan langsung. Jadi ketika kita mendapatkan isu sosial tentang apa, itu pasti kami kaji terlebih dahulu, dan apabila bisa disandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Palasostik, itu bisa dijalankan atas kesepakatan Dewan Pengurus Palasostik. Oke, next. Proker-proker unggulan yang ada di UKM Palasostik itu apa saja ya Bang? Jadi terkait proker unggulan yang ada di Palasostik itu, proker unggulan yang ada di Palasostik itu biasanya proker yang pada saat musyawarah besar itu masuk dalam rekomendasi. Nah, di dalam rekomendasi itu barulah timbul proker unggulan. Nah, di tahun ini di Mubes sebelumnya itu tidak ada catatan rekomendasi untuk proker unggulan, tetapi yang akan dijalankan Palasostik dekat ini melakukan penjelajahan di kawasan TNKS di Sungai Lisai ke Gunung Gedang. Nah, itu kegiatan mengapa saya bisa kategorikan sebagai program unggulan, karena dalam program itu kita harus menyiapkan peralatan, pendanaan, dan pendataan itu cukup panjang. Jadi tidak bisa dilakukan hanya dengan waktu 1 bulan. Kalau ada satu kata kunci yang bisa mendeskripsikan Palasostik, lalu apa kata kuncinya dan mengapa Bang? Satu kata kunci yang mendeskripsikan Palasostik, siap Palasostik. Jadi
arti kata siap palasostik itu jika kita ingin menggali lebih dalam lagi itu sangat banyak. Karena sejak kami masuk di palasostik itu sudah ditanamkan siap palasostik, yang artinya kita harus siap dan terus bergerak di palasostik. Siap itu menaikkan semangat anggota palasostik. Sebelumnya salpok nih tadi bang. Apa yang dipakai abang di leher itu? Oke, yang saya pakai di leher ini bernama scrap. Nah, scrap palasostik ini berwarna oranye. Jadi kan banyak anak-anak mapala yang mungkin abang lihat menggunakan scrap itu, ya jelas warnanya itu berbeda-beda dan juga memiliki arti-arti yang beda. Mengapa oranye bang? Nah, kalau kami di palasostik ini, mengapa scrap ini berwarna oranye, itu artinya melambangkan kemanusiaan. Oke, next ya. Di Indonesia, khususnya di dunia kampus, sering terjadi sebuah fenomena yang mana para mahasiswa mengalami penurunan minatnya dalam berorganisasi. Lalu, strategi apa yang digunakan palasostik untuk merekrut atau membangkitkan kembali minat organisasi tersebut? Jadi dengan fenomena yang ada pada saat ini kan seperti yang kita lihat, penurunan minat untuk kawan-kawan mahasiswa itu mengikuti organisasi itu menurun. Memang saat ini sedikit, dan dari masing-masing mapala maupun organisasi yang ada di lingkup universitas itu sudah menurun. Nah, strategi apa yang kami gunakan untuk melakukan perekrutan? Yang pertama itu jelas kami harus menampilkan apa yang menjadi ciri khas kami di palasostik pada saat PKKMB. Jadi pada saat PKKMB itu kan ada perkenalan UKM. Nah, di perkenalan UKM itu kami memaparkan apa yang menjadi ciri palasostik. Nah, ciri-ciri yang seperti banyak orang lihat itu kan kami melakukan parade alat atau parade divisi. Jadi ada divisi-divisi yang ada di palasostik itu menampilkan apa yang menjadi kekuatan dari setiap divisi itu. Seperti misal kami ada divisi RC itu, di saat PKKMB kemarin itu kami melakukan flying fox di dalam ruangan, dan juga kami di divisi AKL itu melakukan aksi orasi ilmiah. Jadi memang kita kumpulkan terlebih dahulu kawan-kawan yang masuk di FISIP. Setelah menghimpun itu kami membuka pendaftaran dan membuka stand. Dan pada saat sudah mendapatkan calon-calon anggota di palasostik itu memang dihimpun oleh satu kepanitiaan pendidikan dasar untuk yang fokus untuk terfokus pada anggota baru itu. Kemudian barulah kami bisa mengikuti pendidikan dasar. Oke, lanjut. Di palasostik kalau baru masuk itu apa aja sih bang tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan? Ada tidak? Jadi tahapan awal untuk masuk palasostik itu pendidikan dasar. Jadi ketika ingin menjadi anggota palasostik itu jelas dalam ADRT palasostik itu ada tahapan awal. Tahapan itu namanya pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu biasanya proses pengkaderan di palasostik. Biasanya itu dalam rentan waktu pendidikan dasar itu 7 hari. Namun di tahun ini palasostik melakukan pendidikan dasar selama 5 hari. Jadi
Eh, di pendidikan dasar itu kita melakukan aplikasi materi-materi yang telah disampaikan pada saat calon anggota ingin masuk. Itu di tahapan pradiksar itu ada materi ruang. Nah, dan materi-materi itu akan diaplikasikan langsung di lapangan sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan tempatnya lah, Bang. Menurut Abang sebagai ketua umum di organisasi, menjadi ketua itu lebih banyak ngatur orang atau justru belajar ngatur diri sendiri nih, Bang? Lebih susah mana gitu? Sebenarnya menurut saya secara pribadi kesulitannya itu lebih ke mengatur diri sendiri, karena jelas sebagai seorang pemimpin itu kita sudah diberikan label dari orang-orang. Jadi apapun kegiatan-kegiatan ataupun tindakan yang kita lakukan selaku ketua umum, ya kita bakal dicap sebagai ketua umum lembaga tersebut. Jadi apabila contohnya kayak gini, biasanya saya melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang baik, orang lain tersebut bukan lagi memandang oh si Torik ini nakal, tapi ketika saya melakukan kesalahan yang dilihat itu organisasinya. Mungkin itu yang menjadi kesulitannya. Apa nilai pribadi yang dibawa dalam menjalankan kepemimpinan, Bang? Nilai pribadi yang saya bawa untuk menjalankan kepemimpinan itu lebih ke kekeluargaan, karena dengan nilai-nilai kekeluargaan kita dapat lebih mudah dalam menghimpun dan menaungi kawan-kawan. Jadi mengkoordinir kawan-kawan dan mengajak kawan-kawan itu lebih enak daripada kita daripada menggunakan cara-cara yang lain. Cara kekeluargaan itu lebih humanis menurut saya. Jika sebuah organisasi itu diibaratkan sebuah buku, di bab mana yang saat ini sedang Anda tulis dan bagaimana bab itu menentukan bab selanjutnya? Jika diibaratkan sebuah buku, di Palasostik saat ini saya sedang menulis masih di dalam bab tentang pembahasan dan ingin menuju ke bab penutup, karena jelas saat ini saya sedang bertanggung jawab atas organisasi ini, sedang menjadi pengurus Palasostik, dan ketika selesai musyawarah besar nantinya, ketika habis masa kepemimpinan saya, barulah saya bisa masuk ke bab penutup untuk mengakhiri sebuah perjalanan di Palasostik. Karena di bab penutup itu kita hanya menulis tentang akhir-akhir perjalanan kita di Palasostik, karena ya nggak selamanya ya saya di Palasostik, Bang. Dan jelas saya datang di UNIP ini tujuannya untuk menyelesaikan studi saya, Bang. Apa pesan untuk birokrasi dan mahasiswa, Bang? Pesan untuk birokrasi FISIP, harus birokrasi FISIP itu menurut saya sudah cukup baik untuk saat ini, tetapi kadang pihak-pihak birokrasi itu kurang teliti atau kurang jeli di UKM itu. Jadi harus lebih memperhatikan lagi apa yang jadi kebutuhan dari masing-masing
UKM Hima Ormawa yang ada di FISIP itu. Karena ya banyak laporan dari kawan-kawan itu yang merasakan keresahan terhadap birokrasi. Dan pesan saya untuk mahasiswa di organisasi itu adalah tempat kita belajar, tempat kita mengembangkan skill dan memantapkan ilmu kita. Jadi kawan-kawan jangan ragu untuk mengikuti suatu organisasi, karena apabila kita mencari apa itu manfaat organisasi pada saat kita menjalankannya, itu tidak akan dapat kita temui. Tapi apabila kawan-kawan setelah selesai dalam organisasi itu, percayalah itu banyak manfaat yang bisa kita dapat. Oke, bagus. Pertanyaan terakhir nih Bang, berikan closing statement dan apa harapan untuk Palasostik ke depannya? Harapan untuk Palasostik. Jadi pada akhir ini Palasostik semoga semakin jaya selalu, bertambah kuat dan terus bergerak di bidang kepecinta alaman dan pelestarian lingkungan, dan semoga tetap hidup dan jaya selamanya untuk Palasostik. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Tentunya kalau teman-teman minat untuk jadi anggota Palasostik bisa hubungi langsung Bang Torik atau DM ke Instagram. Instagramnya apa? Ada? Ada. Apabila ingin melihat dulu terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Palasostik, bisa di search lewat Instagram Palasostik. Dan jika ingin menanyakan langsung dengan saya sendiri, itu bisa, nama Instagram saya sapero88. Oke, bagi yang berminat silakan langsung hubungi, karena Palasostik, UKM Palasostik ini sangat seru kalau didengar ceritanya karena identik dengan alam. Terima kasih, saya Muhammad Suryadapi selaku host dan narasumber kita yaitu Ketua Umum Palasostik Bang Taurik. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ruang bicara, karena bicara butuh ruang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.